wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia. Bersama saya Lia Rizkia MPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Depok, Jawa Barat. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Adapun kepala sekolah yang akan saya wawancarai kali ini adalah Ibu Dwi Rahayu MPD, selaku kepala sekolah Depok 6. Iya, Kota Depok, Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Dwi? Sehat kuliah. Luar biasa. Bu Dwi, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti kegiatan wawancara dalam rangka saya memenuhi tugas saya sebagai CGP. Bu, seperti sebelumnya saya sudah sampaikan ke Ibu kalau saya mau mewawancara Ibu tentang dilema etika. Iya, baik. Sebelumnya Ibu udah pernah tahu belum dilema etika? Pernah deh. Lalu bidukan moral? Iya. Oke, baik Bu. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bidukan moral? Sepanjang masalah saya itu, dilema etika adalah saat dimana kita mengambilkan suatu keputusan di antara yang benar, yang bertentangan dengan yang sudah ditentukan. Nah, kalau etika moral itu kita mengambil keputusan dengan cara welas asih, dengan kebijakan. Contohnya pada saat kita mengambil keputusan untuk seorang anak yang memerlukan untuk mengambil keputusan untuk seorang anak ya naik atau tidak naik. Nah, ini saya memerlukan rapat dinas. Ya, di sini kita bersama-sama memecahkan kasusnya bersama guru dan stakeholder lainnya ya, untuk menelaah kasus anak tersebut. Misalnya anak tersebut mau naik atau tidak naik berdasarkan nilai IPAT-nya yang bagus tapi kehadirannya yang kurang. Nah, kita memerlukan suatu rapat di sini dengan guru untuk berbagi ya bagaimana bisa dipecahkan masalah anak ini. Jadi intinya Ibu mengidentifikasi itu dengan cara menelaah kasus. Oke, baik Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya kalau dua kasus tersebut memang kita menelaahnya kasus dari masalahnya. Kasus itu ditelaah dulu dan mana kasus yang memang harus diselesaikan secara cepat ya dengan langkah-langkah yang tepat. Nah, ini. Jadi Ibu menelaah, lalu setelah itu Ibu menelaah lalu bagaimana memutuskan itu dengan tepat, ya Bu ya, melalui mungkin Oke. Dan prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya saya mengikuti setiap kasus itu dengan dikelompokkan mungkin ya, kasusnya dikelompokkan dari yang kasusnya kecil yang kecil yang dengan kasus yang paling besar atau rumit ya itu. Jadi dikelompokkan, diklasifikasikan mana kasus yang kecil dan mana kasus yang besar atau rumit dan bagaimana nanti pengambilan keputusan. Jadi luar biasa ya Bu ya. Lalu langkah-langkah itu kan tadi ya sudah. Lalu hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Ibu pada kasus-kasus dilema etika? Kasus dilema etika, hal-hal yang sangat efektif itu mungkin dari beberapa orang guru saya yang kompeten dan mungkin juga nanti dari rapat dinas yang kita lakukan dan atau rapat-rapat lainnya ya. Dan langkah selanjutnya mungkin nanti ada hal yang diperlukan misalnya mungkin dengan beberapa pihak dari pihak orang tua atau komunitas sekolah yang diperlukan ya. Kalau memang diperlukan. Jadi Ibu artinya mengajak bicara seluruh stakeholder yang terkait di dalamnya, terutama guru yang berkompeten dulu ya Bu ya. Lalu nanti Pak Dinas, lalu memanggil yang juga berkompeten di kasus tersebut.
tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangannya ya kalau saya bisa mengambil suatu keputusan dengan tepat ya, dengan benar di antara yang benar ya. Jadinya tantangannya banyak. Saya bisa menyelesaikan suatu kasus dengan baik ya, itu dengan tepat itu ketika ya di situ ya. Tantangannya itu mungkin kita bisa Gitu ya? menyatukan suara ya, menyatukan suara dulu mas itu, jadi menyatukan suara untuk di antara kasus yang dilematis tersebut ya, dilema etika tersebut ya, dengan di antara keputusan yang sudah ada petunjuknya, tapi kita dengan kebijakan kita yang kita bisa ambil itu. Oh ya, jadi intinya ibu melempar kepada forum bimbingan di rapat dinas, dan ibu merasa tantangannya adalah bagaimana menyatukan persepsi ya, menyamakan persepsi untuk mengambil keputusan tersebut sehingga menjadi keputusan yang terbaik dengan segala kebijakan-kebijakan yang ibu buat. Iya. Oke, ibu. Lalu, apakah ibu memiliki jadwal tertentu dalam kasus dilema etika, ataukah ibu bisa menyelesaikannya secara langsung? Tergantung masalah yang kita hadapin, tapi kalau memang jadwal itu pasti kita punya jadwal ya. Tapi kalau masalah misalnya ada permasalahan yang bisa diselesaikan secara saat itu, bisa saya ambil itu juga saya akan ambil ya. Maksudnya keputusan tersebut akan saya langsung terapkan ya, misalnya anak yang bolos ya, terus bagaimana menangani anak yang tidak masuk terus ini, dan untuk mungkin kita bisa langsung panggil beberapa pertama gurunya ya, kenapa ini ada masalah apa, dan kita bisa selesaikan masalah ini langsung. Misalnya harus diputuskan anak ini kehadirannya, jadi bisa kita putusannya anak ini kita cari masalahnya dan kita bisa selesaikan dengan mungkin orang tuanya, maksud saya gitu ya, jadinya orang tuanya, dan kita ya mungkin kita bisa langsung maksud saya itu bisa ke sana ke sekolahnya ya, ke orang tuanya gitu, nanti diselesaikan dengan dialog antara guru dan anak tersebut. Itu yang bisa secara langsung. Ya. Oke, lalu ibu memiliki jadwal nggak untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa? Tentunya kita harus tanya, ini prosedurnya kita kenapa tidak masuknya, itu pasti dari gurunya harus ada catatannya dulu. Nggak boleh sembarangan ya, maksudnya kita harus punya masalah-masalahnya. Setiap masalahnya itu sudah diuraikan, sudah diidentifikasi sama kita. Kenapa ini gitu? Faktor apa saja gitu ya? Apakah internal atau eksternal gitu ya? Iya. Terus ibu agenda khusus untuk rapat dinas ada? Ada. Itu bulanan atau mingguan atau serta merta gitu? Untuk sekolah saya kalau rapat dinas itu bulanan. Saat ini ya, tapi Dilakukannya pada minggu keberapa tuh? minggu pertama. Tapi memang tidak menutup kemungkinan kalau misalnya minggu pertama kita ada hambatan, atau ada kegiatan lain, nah itu bisa di minggu berikutnya. Jadi tapi intinya tetap di Bulan pertama, iya, saya tenang di minggu pertama. Karena mungkin permasalahan itu mungkin sudah ada gitu. Iya, jadi sudah ada banyak yang mungkin yang harus kita pecahkan bersama-sama, sharing bersama-sama. Nah itu biasanya lebih senang di awal kalau saya. Kalau misalnya tadi kan ibu bilang di awal itu sebagai agenda rapat bulanan. Iya. Kalau serta merta itu bagaimana? Serta mertanya berarti kita kan memang yang di luar juga kita ya, di luar kebiasaan kita. Berarti kita memang saya sudah mengantisipasinya dengan beberapa orang yang memang saya anggap berkompeten. Misalnya bagian kesiswaan, bagian kurikulum itu saya sudah berbicara lebih dahulu ya, dengan mereka. Lalu nanti disampaikan di rapat dinas ya. Jadi serta merta itu contohnya seperti rapat apa itu? Serta merta itu rapat ya. Kegiatan pramuka misalnya. Gitu. Oke Bu. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam keputusan kasus-kasus dilema etika itu? Orang yang pasti yang sudah berkompeten, maksudnya dari pengalaman mereka ya, itu guru-guru saya juga ya, mereka sudah berkompeten
berkompeten, mungkin punya pengalaman yang memang bisa menyelesaikan kasus-kasus seperti ini ya. Sudah banyak mungkin kalau di sekolah itu berbagai macam kasus yang timbul ya. Mereka lebih, karena mereka lebih punya pengalaman ya, bisa kita sharing dan jadikan ini suatu topik yang kita bisa bahas dan bisa menemukan penyelesaiannya, penyelesaian masalahnya. Tapi tetap ya Bu, penyelesaian masalah tersebut pada nilai kebaikan. Iya, nilai kebaikan ya. Luar biasa. Jadi maaf Bu, saya tanya, biasanya yang bertanggung jawab kompeten itu yang senior kah atau yang misalnya guru-guru baru tuh? Dari kalau hal ini kita bisa dari guru-guru yang sudah usianya sudah ini, karena pengalaman mengajarnya mungkin sudah yang terbangnya lah ya, banyak gitu ya. Mereka kan mungkin mempunyai, sudah pernah memiliki kasus yang seperti ini ya, atau yang sama atau mirip-mirip seperti ini, mereka bisa berbagi pengalamannya, dan ini membuat saya sebagai pertimbangan saya ya, dan dalam mengambil keputusan selanjutnya ya. Jadi Ibu mempertimbangkan aspek pengalaman. Ya memang benar sih Bu ya, pengalaman adalah guru yang terbaik ya Bu ya, luar biasa. Memang harus begitu ya Bu ya. Jadi insya Allah saya ini Bu sebagai guru, merasa guru muda Bu. Saya harus tinggal belajar pengalaman dari Ibu. Nanti saya bisa sharing juga sama Ibu. Boleh. Lalu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dan pengalaman apa yang Ibu dapatkan dari penyelesaian kasus di Amerika? Pembelajarannya, kita kalau diperlukan suatu kebijakan yang di luar penentuan yang sudah ditetapkan, tapi ini kita jadinya suatu kebijakan yang secara manusiawi ya, secara, karena di sini di dalam sekolah itu diperlukan ya, diperlukan sekali penyelesaian yang tidak hanya berdasarkan yang sudah ada dalam aturan, jadi diperlukan juga pengambilan secara manusia, secara moral ya, secara belas kasih, secara kasih sayang, itu yang kita perlukan. Saya ini kan pelajarannya yang salah, hikmahnya ya, sarannya apa ya tadi? Apa Bu pengalaman yang Ibu petik dari pengalamannya setiap pengambilan keputusan itu, setiap pengambilan keputusan secara dilematis itu memerlukan suatu kebijakan yang memerlukan sifat rasa kasih sayang. Jadi itu prinsipnya berdasarkan kasih sayang dan moral kita ya. Itu nilai-nilai kebajikan yang ada di diri kita. Jadi Ibu sebagai pemimpin pembelajaran merasa sangat sulit ya Bu, kalau keputusan itu memang membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang bisa Ibu dapatkan nanti pada saat mungkin di forum rapat dinas, dan Ibu di situ merasa puas gitu ya Bu ya, merasa puas dan merasa memiliki kompetensi ya Bu di dalam pengambilan keputusan sesuai dengan ketepatan pengambilan keputusan tersebut. Benar Bu ya, benar. Dan Ibu terapkan selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip kebajikan, yaitu moral, etika, dan kasih sayang tadi ya. Luar biasa. Jadi memang kasih sayang itu penting ya Bu. Luar biasa Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Saya sudah mendapatkan pembelajaran hari ini selain wawancara. Ya semoga kuliah, semoga sukses. Amin ya Allah. Semoga kita saling berbagi terus ya Bu ya. Amin. Semoga juga meningkatkan kepercayaan kita kepada masyarakat. Betul. Semoga dengan kepemimpinan Ibu di SDN Depok 6 ini bisa menjadikan SDN Depok 6 ini lebih baik lagi. Amin. Dan setiap pengambilan keputusan yang Ibu ambil selalu berpatokan pada nilai-nilai kebajikan. Dan insya Allah bermanfaat bagi Ibu selaku pemimpin pembelajaran, tenaga pendidik dan pendidikan, masyarakat dan anak murid serta orang tua. Pokoknya seluruh stakeholder yang terkait di dalamnya. Terima kasih banyak Bu Wiwi, sukses selalu. Demikian wawancara saya dengan Ibu Dwi Rahayu MPD selaku Kepala Sekolah SDN Depok 6. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia. Bersama saya Lia Rizkia MPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Depok, Jawa Barat. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah SDN Depok Jaya 1, yaitu Bapak. Ya, saya Wilhar Butom, kepala sekolah SD Negeri Depok Jaya 1. Oke. Kali ini saya akan mewawancarai tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan berpihak kepada nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu Apa Lia. kabar? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Pak, mohon maaf nih ya, saya ganggu sebentar. Ya, Saya minta silakan. waktunya boleh, Pak? Boleh, boleh. Oke. Begini Pak, sebelumnya saya mendapatkan tugas dari PPGP Angkatan 6, Ya, yaitu demonstrasi kontekstual. Dalam hal ini, saya akan bertanya kepada Bapak seputar pengambilan keputusan yang akan Bapak ambil dalam kasus-kasus dilema etika. Mohon maaf Pak, sebelumnya Bapak sudah pernah dengar nggak dilema etika dan dilema moral itu apa? sudah sebenarnya sudah pernah sih di rumah etika ya dan bukan murah. Oke, lalu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral? Untuk pertanyaan untuk tadi pertanyaan belum mengidentifikasi ya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi mana yang kasus dilema etika atau kasus didikan moral? Ya, dilema etika itu kadang-kadang kita dihadapkan dengan situasi yang sangat keadaan yang keduanya benar, namun kadang-kadang bertentangan dengan pengambil keputusan. Dan sinilah mungkin ya perlu benar-benar keputusan itu benar diambil dengan keputusan yang sangat-sangat ya benar gitu, jangan biar hasilnya bisa memuaskan Semua pihak. ya. Jadi istilahnya memang benar-benar dilematis gitu ya, Ya, Pak ya? dilematis. Oke Bapak, bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk keputusan itu saya di sini mungkin macam-macamnya. Kadang-kadang kita harus mengambil keputusan, ada masalah ya. Yang pertama keputusan di sekolah itu saya harus mengadakan mungkin keputusan yang mungkin ke skala besar. Itu biasanya saya harus sampaikan di rapat dinas sekolah. Disitulah nanti akan bisa mengambil keputusan yang tepat ya. Bisa mungkin pendapat dari guru senior, bisa saja mungkin dari stakeholder, agar keputusan itu bisa ya bermanfaat lah, diterima oleh semua pihak. Baik, Pak. Contohnya kasus apa tuh Pak yang sudah pernah Bapak lakukan pengambilan keputusan secara dilema etika itu? Contohnya, namanya kalau dalam melaksanakan pelaksanaan PTS pada di sekolah, hal seperti itu kan harus kita bawa dalam rapat. Tapi memang kalau ada sifatnya pribadi, bisa sih kita ambil keputusan sendiri. Secara langsung Pak. Langsung. Baik Bapak. Kira-kira langkah atau prosedur yang bagaimana yang Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan tersebut? Yang Bapak lakukan. Ya, langkah-langkahnya pertama kita kaji dulu ya. Ada mungkin suatu permasalahan kita kaji dulu, kita telak dulu, kita analisa. Dengan itu dengan pertimbangan itu secara analisa sama seperti yang saya bilang, bisa saja dengan kasus bisa kita diskusi lagi dengan bisa dengan guru, bisa dengan pihak atasan juga sebelum mengambil keputusan. Itu langkah-langkah yang kita buat dan juga bisa mungkin
Setelah itu kita bawakan dalam rapat bisa seperti itu langkah-langkahnya. Baik, jadi intinya pertama Bapak menelaah kasus dulu. Ya dilihat apakah dikaji, mungkin dikelompokkan kali Pak ya, mana kasus kecil sampai kasus besar gitu ya Pak. Ya, benar. Nah, sekiranya kasus kecil bisa diselesaikan secara sendiri langsung bisa, tapi kalau mungkin skala besar, yang maksudnya satu memberikan dengan kegiatan besar itu kan harus dibicarakan dulu dengan yang lain dengan guru-guru terutama yang terlibat di dalam mungkin suatu kegiatan itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Lalu menurut Bapak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika tersebut? Yang efektif sama seperti yang tadi, sebelum kita mengambil keputusan, tadi kita kaji ya dulu masalahnya, kemudian setelah kita kaji, lalu kita lihat dulu mungkin dari itu akan ada apa, latar belakang apa yang membuat nanti apa yang terjadi nanti setelah kita mengambil keputusan itu. Jadi itu benar-benar dikaji sebelum mengambil keputusan, itu langkah-langkahnya dulu. Jadi Bapak di sini Ya, bisa identifikasi dulu masalahnya, ya baru kita kaji. Jadi yang efektif menurut Bapak adalah satu, telaah identifikasi masalah, lalu mengelompokkan dan bagaimana cara pengambilan keputusan yang sangat tepat Benar dan sekali. menguntungkan pada semua pihak. Tapi tetap berpatokan pada nilai-nilai kepentingan Iya, kan Pak tetap ya? nilai-nilai itu tidak bisa diabaikan ya. Iya, betul. Oke, baik Pak, terima kasih. Lalu selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan di lima bertiga itu apa Pak? Sebagai tantangan kadang-kadang itu ya dengan hati nurani ya. Ya, kadang-kadang menurut kita sudah benar ya. Artinya tapi kadang-kadang belum tentu benar untuk orang lain. Tapi di sini ya, tentang kita harus bisa benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat sehingga apa yang kita putuskan itu jadi bisa diterima oleh Semua orang lain, semua pihak. Oh, jadi intinya menurut Bapak tantangan itu adalah ketika Bapak mengambil keputusan yang memang benar-benar penting, itu dapat diterima oleh semua pihak dan istilahnya benar menurut semua orang gitu Pak. Itu tantangan yang menurut Bapak harus Bapak capai gitu ya. Walaupun kadang-kadang itu pasti ada saya lebih kecil mungkin tidak bisa menerima itu secara benar 100% ya, tapi itu harus di situ kita harus mengambil keputusan. Nah, itu tantangannya. Ya, tantangannya. Makanya disebut dilema ya Pak ya. Dilema ya. Iya. Ya kadang-kadang memang sebagai seorang pemimpin selalu mengalami dilema dan kadang-kadang bertegangan dengan pemberani. Tapi ada rasa kepuasan, Bapak merasa sudah berkompeten ketika keputusan itu diterima oleh semua pihak. Ya, Itu tantangannya. ini suatu keputusan tersendiri lah. Kalau banyak kita keputusan itu ternyata awalnya mungkin kita bagaimana ini pasti itu ya, bagaimana ini nanti seperti ini karena banyak pertimbangan. Nah, setelah kita sampaikan mungkin bisa diterima, itu yang sangat kadang-kadang kita bisa puas lah gitu. Keputusan yang kita ambil itu bisa kita ya tenang lah kalau apabila itu bisa diterima oleh semua pihak. Oke, baik Pak. Lalu apakah Bapak memiliki jadwal tertentu ketika Bapak mau menyelesaikan kasus kriminalitas? Ataukah Bapak menyelesaikannya di tempat? Dan kira-kira Bapak memiliki jadwal yang bagaimana untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Setiap dalam mengambil keputusan, ada kadang-kadang memang harus perlu dijadwalkan ya. Jadwalkan kalau melibatkan orang banyak itu perlu dengan jadwal mungkin bisa sebulan sekali atau seminggu sekali. Tapi kalau mungkin sifatnya pribadi bisa itu kita langsung keputusan pada saat itu juga. Tapi kalau saya katakan tadi, kalau memang itu sifatnya untuk melibatkan banyak atau kegiatan besar itu harus kita buatkan dulu rapat dinas, kita minta dulu pendapat dari terus mungkin dari semua ya guru maupun yang terlibat dalam sekolah ini. Oke, baik. Jadi menurut Bapak kalau untuk kira-kira kasus itu bisa diselesaikan secara langsung, pribadi, langsung kita selesaikan. Contohnya itu kayak mana? Contohnya bisa saja mungkin ya seorang guru itu jarang masuk, itu kan secara pribadi dan itu tidak perlu disampaikan di dalam forum itu bisa dilakukan kita ambil keputusan. Tapi kalau sifatnya mungkin
suatu kegiatan, mungkin masalah tentang ujian atau mungkin kegiatan di sekolah yang melibatkan guru dan siswa itu Dalam rapat dinas ada ya, Pak? rapat dinas. Kita bisa rapat dinas. Biasanya Bapak melakukan rapat dinas itu berapa kali, Pak? Seminggu kah, sebulan kah, atau bagaimana? Rapat dinas itu dilaksanakan yang rutin itu minimal sebulan sekali, tapi sebelum rapat dinas perlu ada beberapa sering lah tiap hari Sabtu kita laksanakan. Oh gitu ya, Pak. Jadi mungkin tiap minggu gitu Ya, Pak, tiap ya? minggu Tiap kita minggu mengevaluasi ada. kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan satu minggu. Hmm. Nah, itulah kesempatan kita juga ada dengan guru-guru, mungkin ada yang menghadapi masalah di kelas, dan Saling situ sharing gitu ya, ya, Pak, dan ya? situ bisa kita ambil keputusan apabila ada guru-guru mungkin menyampaikan ada masalah yang dihadapi dalam dia Kelasnya. melaksanakan tugasnya. Ya, oke Pak. Jadi intinya tadi masalah pribadi, misalnya Bapak guru, ada guru yang jarang masuk, misalnya tidak menjalankan tugas dengan baik, itu cara Bapak memanggil atau bagaimana? Itu kita panggil secara Pribadi, langsung, jadi pribadi, kita panggil secara pribadi, kita tanyakan kenapa. Kadang-kadang kan mungkin bisa saja masuk di akal alasan dia, tapi dari situlah kita harus mengambil keputusan, harus apalagi secara kedinasan kan mana yang skala prioritas yang harus Iya, dilaksanakan. jadi prinsip keadilan berbanding dengan prinsip kasihan belas asih. Ya, gitu belas ya. asih. Jadi Bapak di sini dengan etikanya prinsip keadilan dan belas asih. Ya. Tetap kasih sayang ya, Ya, Pak ya. kita kasih sayang, tapi ya namanya tugas kan telah dilaksanakan. Iya, tanggung jawab. Itulah kita harus bisa upaya mengelompokkan ini, mengelompokkan ini mana keuntungan pribadi, mana memang harus dia tanggung jawab dia, ya, harus kita sampaikan. Oke, betul Pak. Jadi Bapak di sini mengambil dilema etika dengan prinsip satu keadilan, kasih sayang, Ya. toleransi dan tanggung jawab ya. Ya, Pak? benar sekali. Oke, Pak. Lalu rapat itu kan tadi Bapak bilang seminggu sekali, Ya. bisa sebulan sekali. Ada nggak Pak kira-kira rapat dinas itu serta merta? Serta merta maksudnya pada diadakan mendadak gitu, Pak? Pernah nggak itu? Pernah. Bila suatu ada kejadian yang mungkin ya kita kan namanya menghadapi anak-anak banyak, bisa saja mungkin itu ada kejadian lah, contohnya ada yang mungkin tawuran, itu bisa saja apakah tidak terjadi, ya kita secara langsung tidak harus melihat, tidak harus menunggu jadwal ya. Ya, seperti katakan tadi kan ada langsung kita segera yang diselesaikan kalau ada masalah di keputusan hal seperti itu, tidak harus tunggu ada jadwalnya dulu baru itu diselesaikan. Iya, oke, baik Pak, paham. Lalu menurut Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di Lima Etika itu? Iya, saya mengambil keputusan itu ya banyak ya, membantu ya, faktor yang membantu saya sangat banyak sekali. Pertama, kalau di sekolah itu kan kita sebagai kepala sekolah artinya masih tidak bisa, kalau katakan tidak ada manusia yang sempurna. Betul, Pak. Biar bagaimanapun tetap kita meminta pendapat, masukan dari guru senior, dari guru yang lain lah, dari stakeholder yang ada di sekolah ini. Selalu saya minta dulu pendapat, karena itu sangat-sangat membantu untuk mengambil keputusan atau keputusan yang lebih tepat. Ya. Kira-kira Pak, maaf, tadi kan Bapak bilang ada guru-guru. Apakah semua guru atau guru yang berkompeten bisa membantu Bapak? Gitu? Tidak harus semua guru, tidak semua guru, karena saya kan yang lebih tahu lah, lebih tahu siapa kira-kira yang bisa diajak bicara, atau untuk meminta pendapat kalau tidak ada suatu masalah. Yang membuat Bapak nanti bisa bijak. Iya, gitu ya, bisa Pak, ya? bijak mengambil keputusan tersebut. Biasanya guru yang senior atau guru muda tuh Pak? Ya, biasanya guru senior Oh, yang yang berpengalaman, senior. karena beliau kan Punya pengalaman bisa saja banyak ya. dengan kejadian mungkin ada suatu masalah, bisa saja mereka juga sudah pernah mengalaminya, mengalami. jadi saling sharing gitu ya Pak, bagaimana mengatasinya gitu. Iya, benar. Terutama mungkin di bidang kesiswaan kali ya Pak ya? Ya, yang kesiswaan kan ada kesiswaan di sini. Kalau ini itu mungkin masalah kesiswaan, ya pertama kan bidang kesiswaan dulu. Ya. Jadi baru nanti mungkin kurikulum gitu ya Pak ya? Yang kesiswaan, kurikulum, karena biasanya itulah biasanya yang lebih banyak mengetahui tentang kegiatan sekolah. Iya, terima kasih. Lalu dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira menurut Bapak pembelajaran atau apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lima Etika tersebut?
ya tentunya banyak sekali ya, terus ada hikmah yang dipetik karena pengalaman adalah guru yang terbaik ya, pengalaman dan pengalaman itu yang menyelesaikan itu saja akan saya selalu berhati-hatilah dalam mengambil setiap keputusan karena apabila keputusan itu nanti salah ya, jadi manfaatnya juga bisa menimbulkan masalah baru. Jadi itulah mungkin yang perlu jadi benar-benar sebelum mengambil keputusan tidak terburu-buru ya, tidak terburu, bahkan saya katakan tadi bahkan bisa saya minta pendapat, masukan dari yang lain agar keputusan itu bisa tepat sasaran atau bisa terutama bisa diterima oleh semua pihak ya. Biarpun mungkin ada yang bermasalah dia juga bisa menerima dengan baik gitu. Atau menyadari lah itulah ya yang selalu saya sampaikan di sini. Jadi dalam meminimalisir resiko ya Pak. Ya, jadi luar biasa Pak, Bapak saya banyak belajar dari Bapak hari ini, bukan sekedar wawancara. Ya ternyata menjadi seorang pemimpin itu lumayan berat ya Pak. Iya, lumayan berat dulu ya. Iya, menjadi seorang pemimpin ya. itu memang benar-benar luar biasa tanggung jawabnya. Karena secara pribadi kan bisa aja kita salah ngambil keputusan, bisa aja secara Iya. yang kita ngambil keputusan, bisa aja secara ini kan bisa ada kurang simpati lihat kita itu bisa terjadi. Iya. Tapi kalau kita memang cepat ngambil keputusan, itu malah dia menganggap bahwa itu karena kasih sayang, gitu, diperhatikan. Jadi tapi selama ini Bapak alhamdulillah ya Pak nggak pernah ada permasalahan. Tidak ada yang masalah. Misalnya yang menimbulkan konflik ya Pak ya. Iya Bu, tidak Bu. Jadi ya artinya selama ini di sini ya masih semuanya apabila kita ambil keputusan bisa diterima lah. Walaupun mungkin dia awalnya salah, tapi setelah kita menyampaikan hal-hal mungkin menyadarkan dia, ya dia juga bisa terima. Waduh, luar biasa Pak. Benar-benar ya Pak, hari ini saya banyak belajar, banyak dari Bapak. Luar biasa pembelajaran untuk saya. Mudah-mudahan, terima kasih banyak ya Pak Ya, ya sama-sama, Bu, ya, atas sama-sama. waktunya. Mudah-mudahan dengan Bapak sehat selalu, berkat, dan Bapak insya Allah menjadi pemimpin yang disayangi di institusi Bapak ini dan selalu bisa mengambil keputusan yang terbaik serta diterima oleh semua pihak. Saya bisa belajar ya Pak sama Ya Bapak ya. sama-sama biaya kita kan terbuka, namanya Iya. belajar itu kan ya. Saling Dan juga sharing ya, Pak, ya. saya juga senang begitu, saya senang gitu kalau ada seperti ini. Apa yang bisa saya walaupun dari sedikit keterbatasan saya apa yang bisa sampaikan ya saya berikan. Luar biasa. Bapak saya makasih banyak nih ilmu, waktu dan semuanya. Ya sama-sama Bu ya. Semoga kedepannya saya bisa misalnya menjadi pemimpin seperti Bapak ya Pak. Iya, yang mudah-mudahan bisa, sukses ya, yang sukses. bisa bertanggung jawab lalu disayangi oleh semua yang ada di sekolah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan wawancara hari ini. Demikianlah wawancara saya hari ini dengan Bapak. Lihat Gultom, Kepala Sekolah SD Negeri Depok Jaya 1. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Bersama saya, Lia Rizkia MPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Depok, Jawa Barat. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, yaitu Ibu Asmi SPD. Iya, Kepala Sekolah SDN Pencalonan 1 Kota Depok, Jawa Barat. Kali ini saya akan mewawancarai beliau terkait pengambilan keputusan yang berprinsip pada nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Lia, sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Bu, saya ganggu waktunya ya Bu ya. Tadi bisa saya bantu. Begini Bu, saya kan ada tugas CGP, yaitu mewawancarai 3 kepala sekolah. 1 kepala sekolah tempat saya bertugas dan 2 di tempat sekolah lain, yang 1 gugus lah gitu. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, saya ganggu waktu Ibu nih. Apa Bu Lia? Alhamdulillah ada waktu luang. Iya. Iya, baik Bu. Mohon maaf Ibu, selama ini sudah pernah dengar nggak istilah dilema etika dan bujukan moral? Secara mendengar tentang dilema etika bujukan moral itu selintas saya sudah mendengar. Baik.
kalau Ibu pernah mendengar, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi mana kasus yang dilema etika atau bujukan moral? Sepengetahuan saya ini ya, untuk dilema etika itu adalah sebuah situasi saat seseorang dihadapkan pada keadaan yang keduanya benar, namun bertentangan dalam pengambilan keputusan. Terus Dan kalau diperlukan sikap bijak untuk mengatasinya. Sedangkan rujukan moral itu terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Wah, Ya, saya mengidentifikasikan per kasus yaitu dengan menelaah. Misalkan ketika saya mengadakan rapat dinas untuk kenaikan kelas, saya meminta guru menjabarkan permasalahan di kelas sebelum menentukan kenaikan kelas tersebut. Yang misal ada guru yang menjabarkan muridnya sedang kenyataannya tidak masuk kelas, hadir hanya pada saat PTS, PAT dengan nilai yang cukup baik. Nah, si guru ini mempertanyakan apakah anak tersebut naik atau tidak. Nah, disitulah prinsip dilema etika berlaku, yaitu antar keadilan dari wali kelas ya dengan welas asih. Ya, sedangkan rujukan moral ya ketika saya dihadapkan pada kasus penjaga sekolah yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, ya sesuai dengan tupoksinya. Itu contoh dari rujukan moral. Ya, di sini saya merasa bahwa yang salah itu harus saya tegur ya secara baik-baik dulu. Ya, lalu dijelaskan kembali tupoksinya, mengingatkan kembali tupoksinya dengan membuat pernyataan tertulis. Ya, setelah itu diberi waktu, namun tetap bermasalah, ya maka saya akan memberikan sanksi tegas kepada penjaga ini. Oke, jadi Ibu mengidentifikasinya dengan menelaah per kasus. Per kasus dulu saya telah. Oke, terima kasih. Lalu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya menjalankan keputusan di sekolah dengan mengadakan rapat dinas ya dengan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah saya ini. Nah, disitulah saya menemukan hal-hal yang perlu diatasi bersama. Oke. Ya, terkait permasalahan sekolah yang menyangkut hal-hal yang krusial dan penting. Saya meminta pendapat dari semua stakeholder yang terkait, misalkan pada saat rapat kenaikan kelas. Baik Bu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang pasti saya menelaah terlebih dahulu kasus-kasus yang paling besar dan saya meminta pendapat kepada yang berkompeten. Lalu apabila masih butuh pertimbangan dari rekan guru, maka saya akan mengadakan rapat dinas. Nanti akan mendapatkan jalan keluar dengan sendirinya. Apa yang harus saya lakukan dalam mengambil sebuah keputusan tersebut. Oke, jadi pertama Ibu telaah dulu, lalu Ibu kelompokkan dari yang kecil Ya, kasusnya yang besar. sampai yang besar, Ya. baru dibicarakan di Bicarakan. forum rapat Nah, dinas. siap baru saya mengambil keputusan ini. Oke, Ibu, terima kasih. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif adalah apabila saya berhasil menemukan hal-hal yang benar dalam kasus dilema etika dengan melibatkan orang-orang yang berkompeten di dalamnya dan bisa diajak diskusi serta sharing dan bisa saya dapatkan dalam rapat dinas. Kira-kira siapa tuh Bu yang berkompeten dalam hal
membantu ibu untuk mengambil keputusan tersebut? Apakah bagian kesiswaan atau Ya, terutama memang bagian kesiswaan dan kurikulum. kurikulum ya Bu? Oke, baik, Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi ibu dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan saya dalam kasus dilema etika adalah ketika saya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip kebaikan. Ya, misalnya dalam kasus kenaikan kelas, ketika seorang guru kelas sudah menyerahkannya kepada saya sebagai pengambil keputusan akhir sebagai seorang pemimpin di sekolah. Oke, jadi misalnya ada guru mengeluhkan gitu ya, mengeluhkan dia punya permasalahan di kelas tentang anak muridnya. Ya, yang Dia bermasalah. dia merasa dilema bagaimana apakah naik atau enggak ini Ya, anak. betul. Keputusannya ada di saya. Ya, oke, baik. Jadi intinya ibu tantangannya itu apabila ibu telah berhasil memutuskan mengambil keputusan yang terbaik dan diterima oleh semua pihak Ya, gitu ya, Bu. betul. Dan tidak merugikan semua pihak. Lalu Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah Ibu bisa memutuskannya langsung di tempat atau Ibu memiliki jadwal atau prosedur bentuknya untuk menyelesaikan dilema kasus etika itu? Saya menyelesaikan kasus dilema etika seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu saya akan menelaah kasus per kasus. Nah, apabila kasus tersebut bisa langsung diselesaikan saat itu, ya maka saya akan selesaikan pada saat itu juga. Ya, misalnya guru laporan ada siswanya yang berbakat di bidang olahraga, namun kurang di bidang akademis. Suka mencontek ketika ulangan, ya, karena ingin mendapatkan nilai tinggi di atas KKM. Nah, maka saya akan selesaikan dengan guru ini secara langsung. Itu yang langsung ya Bu Ya, dipanggil siswa tersebut langsung saya panggil beserta orang tuanya. Ya, namun apabila ada yang menyangkut masalah sekolah secara umum, misalnya penjaga sekolah yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, ya, ataupun ada guru honorer yang malas, tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya, ya saya akan bicarakan dalam rapat dinas. Dan saya memiliki jadwal rapat dinas mingguan, ya itu setiap hari Sabtu ya Bu ya, setelah KBM yaitu jam 10. Dan juga rapat dinas lainnya terkait program sekolah seperti PHBI, kegiatan hari nasional, ya kegiatan PTS, PAT, PAS dan rapat kenaikan kelas. Oh, jadi Ibu istilahnya ada dua cara yang Ibu tempuh. Pertama secara langsung, misalnya apabila ada permasalahan tersebut bisa Ibu langsung selesaikan. Ya, bisa langsung diputuskan, diselesaikan, dan ada juga yang dengan melalui rapat dinas. Ibu melakukan rapat dinas tadi bilangnya kan seminggu sekali. Kira-kira ada nggak Bu rapat dinas yang serta merta gitu Bu? Maksudnya dadakan gitu. Bisa saja Bu ya, yang memang kalau urgent yang harus diputuskan segera, mengambil keputusan segera, maka saya akan melakukan rapat dadakan. Oke, contohnya misalnya kayak apa Bu rapat dadakan itu? Ya, misalkan kita ada siswa kita yang tercandung masalah misalkan di luar dari sekolah gitu ya, ya mudah-mudahan hal ini tidak terjadi ya di sekolah kita. Misalkan anak siswa kita yang terkait tawuran gitu ya. Nah itu kan kita harus segera melakukan rapat dadakan gitu ya Pak ya, mengambil semua guru ya Pak. Iya. Bagaimana menyelesaikannya gitu. Menyelesaikannya, apalagi kasus ini sampai dengan membawa ke polisi misalkan. Jangan sampai deh Bu. Ya, jangan sampai tidak Iya. Baik Bu. Selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Pastinya ada ya Bu ya. Misalnya guru yang diberikan tugas tambahan di bidang kesiswaan, dan semua guru dalam rapat
dinas, atau kalau yang berkaitan dengan kedinasan pastinya atasan saya itu pengawas pembina. Jadi intinya Ibu berusaha untuk membicarakan masalah tersebut dengan orang yang berkompetensi di bidangnya. Di bidang Kalau misalnya kebanyakan masalah kesiswaan ya Bu ya, berarti di bidang kesiswaan. ya, rata-rata permasalahan kita adalah permasalahan kesiswaan. Jadi saya yang berkompetensinya adalah bagian kesiswaan. Ibu baik percaya gitu. Setelah Ibu berbicara mungkin ada masukan baru Ibu melakukan rapat dinas. Apabila misalnya Ibu juga belum menemukan solusinya, Ya, maka berusaha saya konsultasi ke pengawas pembina. atasan Ibu. Atasan Ibu. Baik, Bu, terima kasih. Lalu dari semua hal yang telah disampaikan tadi, ya Bu, pembelajaran apa yang dapat dipetik hikmahnya dari kasus-kasus yang telah Ibu sampaikan? Dari kasus-kasus yang kami uraikan dulu ya, tentunya banyak sekali hikmah yang dapat kita petik ya, karena pengalaman adalah guru terbaik. Hikmahnya adalah tentu saja saya akan selalu berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Dan kita tidak boleh sembrono dalam mengambil keputusan supaya tidak merugikan banyak pihak. Dan tentu saya akan mengetahui rekan guru yang memiliki kemampuan membantu saya dan mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Dan tentunya rapat dinas juga adalah hal wajib yang harus dilaksanakan dan diagendakan untuk membahas permasalahan serta cara mengatasinya, mengevaluasi serta merefleksi semua hal yang terkait dalam pengambilan keputusan dalam kedinasan ataupun lainnya. Luar biasa Bu, saya merinding Bu. Jadi intinya jadi pemimpin itu ternyata berat ya Bu. Dilematis banget ya Bu. Ringan berat Berat. ya. Jadi seorang pemimpin itu lumayan luar biasa. Ya, kita tidak bisa bekerja sendiri Bu. Iya, Ya. betul, Semuanya betul. ini dari ya saling keterkaitan, keterikatan stakeholder yang ada di sekolah kita ini. Memang bagaimana menyenangkan persepsi dari orang-orang yang berbeda itu luar biasa ya Bu. Sangat luar biasa. Sangat Sehingga sulit. menjadi satu kesatuan, satu kesepakatan dan tidak merugikan dari salah satu dari kita semua ini. Intinya pengambilan keputusan itu tetap harus berprinsip pada nilai-nilai Ya, kebaikan, lalu soalnya tidak merugikan semua pihak. Memang suatu yang dilematis ya Bu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu. Hari ini saya mendapatkan banyak pelajaran, hikmah, bukan sekedar wawancara ya Bu ya. Ternyata menjadi pemimpin itu sulit. Dan saya mudah-mudahan bisa belajar dari Ibu tentang kebijakan, tentang bagaimana menahan emosi dan lain sebagainya. Terima kasih ya Bu Asmi ya. Sama sukses kuliah di masa yang akan sudah datang. membantu saya. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Asmi SPD selaku Kepala Sekolah SDN Pancoran Mas 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.